Kondisi Anna sudah semakin membaik dan hari ini ia sudah diperbolehkan pulang. Stefan tidak pernah pergi meninggalkan Anna barang sekejap saja, ia terus berada di sisi Anna. Sebelum pulang mereka melakukan pemeriksaan juga USG. Saat ini Anna sudah berbaring di tempat yang tersedia. "Kita cek duku ya Bu," ucap dokter tersenyum sambil mengoleskan gel di atas perut Anna. Mata Stefan fokus pada layar yang mana nampak jelas gambar di sana. "Wah, ternyata bayinya 2 ya," ucap dokter tersenyum. "Benarkah dok?" tanya Anna dan Stefan kompak. Mata Stefan berkaca-kaca melihat calon anak-anaknya. "Sayang," Stefan mengecup punggung tangan Anna bahagia, ia akan menjadi seorang ayah dari 2 anak sekaligus. Dokter menggeser alatnya di perut Anna mencoba melihat jenis kelamin anak-anaknya namun tidak terlihat, sebab tangan bayi menutupi kelaminnya, mungkin mereka malu dilihat. "Semuanya baik ya Bu Pak, kandungannya harus dijaga, ingat harus istirahat total, saya takut jika sampai ibu pendarahan lagi maka akan fatal bagi ibu dan calon bayi," tutur dokter memperingatkan. "Baiklah dok, kami akan mengingatnya," sahut Stefan. Setelah selesai pemeriksaan mereka pun keluar dari ruangan dokter. Anna kembali ke ruang rawat sebelumnya dan dia antar oleh Stefan. "Mas tebus obat dulu ya sayang," ucap Stefan sambil mengancing tas. Ia sudah membereskan semua pakaian Anna dan bersiap akan pulang. Jawab Anna mengangguk dan setelah itu Stefan pergi untuk menebus obat. Selesai menebus obat Stefan langsung membawa Anna kembali ke rumah. "Kenapa pelan kali sih mas?" keluh Anna karena Stefan menyetir sangat lamban. "Mas tidak mau kalian kenapa-napa yang, ingatkan apa kata dokter." "Tapi gak gini juga mas." Anna memutar bola mata malas, gemas karena Stefan mengemudikan mobil seperti ciput. Stefan terus melajukan mobilnya dengan kecepatan rendah sekali hingga perjalanan ke rumah yang seharusnya dengan waktu 15 menit menjadi 40 menit. Anna sangat kesal dibuatnya. Mobil Stefan pun sampai di rumah keluarga Stefan. Anna disambut oleh keluarga dengan sangat bahagia. "Sayang, alhamdulillah kalian sudah sehat," peluk mama serta mengelus perut Anna, dan bergantian papa memeluk Anna. Begitu juga Bikwati dan Teh Mina. Mereka semua bahagia Anna dan calon bayi mereka baik-baik saja. Stefan menuntun Anna duduk di ruang tengah bersama mama dan papa. Bikwati van Teh Mina ke dapur menyiapkan cemilan dan minuman dan membawa ke ruang tengah. "Ayo dimakan Nah, Bibik dan Mina sudah membuatkan kue kesukaan kamu." Bikwati memberikan piring yang berisi potongan brownies. "Makasih ya Bik," sahut Anna tersenyum bahagia. Ia bahagia karena dicintai oleh semua orang di keluarga suaminya. Anna langsung membawa potongan brownies itu ke dalam mulutnya. "Makanlah yang banyak nak. Ada kabar bahagia lagi untuk kalian," Stefan angkat bicara. Semua mata tertuju pada Stefan menanti apa yang akan disampaikan olehnya. "Kami akan memiliki 2 anak sekaligus," ucap Stefan semangat. "Benarkah?" Kembar maksudnya?" tanya mama memastikan. Stefan dan Anna hanya mengangguk tersenyum. "Wah, alhamdulillah ya Allah," mama memeluk papa bahagia. "Mereka akan mendapatkan 2 cucu sekaligus, sungguh nikmat mana lagi yang engkau dustakan." Bikwati dan Teh Mina ikut merasa bahagia. "Selamat ya Anna," ucap Bikwati van Teh Mina. Seperti yang diperintahkan dokter, Anna istirahat total. Stefan tidak membiarkan Anna mengerjakan apapun hingga beberapa bulan berlalu. Kandungan Anna pun sudah semakin membesar karena sudah memasuki bulan ke-9. Untuk keperluan Anna semua sudah disiapkan oleh Stefan. Dia benar-benar menjadi suami dan ayah yang siap siaga.
Anna hanya menurut, tidak membantah demi kebaikan anak-anaknya. "Pulang jam berapa, Mas? Jangan lama-lama ya," pinta Anna sambil memeluk lengan Stefan dengan manja. "Akan Mas usahakan sayang." Stefan mengelus kepala Anna serta mendaratkan ciumannya di kening Anna. "Mas berangkat ya. Hati-hati Mas." Anna mengantar Stefan hanya sampai depan pintu. Biasanya ia akan mengantar Stefan sampai ke mobil, tapi karena perutnya yang sangat besar hingga membuatnya lelah jika berjalan panjang, ia hanya mengantar sampai depan pintu. Ia kembali lagi ke kamarnya. Kamar mereka sudah pindah ke kamar tamu bawah untuk sementara. Stefan tidak mau ia turun naik tangga hingga memutuskan untuk menempati kamar bawah. Ia mengambil ponselnya dan menekan nomor sahabatnya. Siapa lagi jika bukan Via? Panggilan masuk langsung diangkat Via. "Assalamualaikum Nah," ucap Via di seberang sana. "Waalaikumsalam, salam Vi. Gimana kabar kamu dan Debay?" Mereka bercerita banyak seputar kehamilan mereka sambil bercanda tawa. Hingga tanpa terasa sudah 1 jam lebih mereka bicara. Di tempat lain, Stefan sedang fokus pada kerjaannya yang sedang menumpuk. Ia ingin segera menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin dan segera kembali ke rumah. Ia sudah sangat kangen dengan istri juga calon anak-anaknya, padahal baru beberapa jam ia pergi. Tok, tok. Andre masuk ke ruangannya dan duduk-duduk di kursi di depannya. "Ini ada kiriman buat lo." Andre memberikan sebuah amplop coklat pada Stefan. "Dari siapa?" tanya Stefan yang masih fokus pada dokumen di depannya. "Gak tahu, tidak ada pengirimnya," sahut Andre. "Sampai kapan lo duduk di situ? Kerjakan pekerjaanmu," ucap Stefan tanpa menoleh pada Andre. Ia tetap fokus membaca dokumen yang ada di mejanya. "Ya elah, sensi amat bos. Padahal sebentar lagi akan jadi ayah," kekeh Andre kemudian pergi keluar. Stefan meregangkan ototnya saat semua pekerjaannya selesai. Ia sampai melewatkan makan siangnya demi menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin agar bisa cepat kembali ke rumah. "Ah, lelahnya," gumamnya menggosok tengkuknya lelah. Matanya kemudian tertuju pada amplop yang diberikan Andre tadi. Ia mengambil dan membolak-balikkan amplop itu, namun tidak terdapat nama pengirimnya. Ia membukanya dan seketika matanya membola. Wajahnya langsung memerah karena amarah. Stefan langsung kembali ke rumahnya. Dengan kecepatan tinggi ia melajukan mobilnya hingga sampailah ia ke rumah. Ia berlari memasuki rumah dengan amarah. "Anna," teriaknya memanggil Anna. "Ada apa?" teriak-teriak Stef. Mama menghampiri Stefan yang baru saja masuk. Tanpa peduli pertanyaan mamanya, Stefan berlalu pergi langsung ke kamarnya. Ia membanting pintu saat masuk ke kamarnya. Mama merasa kaget saat mendengar pintu yang dibanting Stefan. Perasaannya mendadak tidak enak. Sudah pasti anaknya sedang dalam masalah. "Ada apa, Ma?" tanya papa yang juga kaget mendengar suara bantingan pintu. "Gak tahu, Pa. Perasaan Mama kok jadi gak enak gini ya, Pa?" Mama mengusap dadanya. "Sudahlah, nanti kita tanya apa yang terjadi." Papa menuntun Mama kembali duduk di kursi ruang tengah. Di dalam kamar, Anna kaget mendengar suara pintu yang dibanting kasar. "Astagfirullah," Anna mengelus dadanya kaget. "Mas," ia yang duduk di sisi ranjang langsung bangkit melihat suaminya datang. Tapi ia merasa Stefan sedang tidak baik-baik saja. Bisa dilihat wajah Stefan yang merah dan kaku. "Apa ini?" Stefan langsung melemparkan amplop berwarna coklat itu kepada Anna. Anna kaget dengan sikap kasar suaminya dan tidak sempat menangkap apa yang dilemparkan Stefan hingga membuat isi amplop itu berserak. Anna membungkuk dengan satu tangan menahan perutnya dan satu lagi mengambil foto-foto yang berserakan. Matanya membola melihat foto-foto itu.
Merasa tidak percaya berkali-kali ia melihat foto itu. Mas, ini. Bibirnya bergetar tidak sanggup untuk bicara. Siapa pria itu? Bentak Stefan, ia mengepalkan tangannya kuat hingga terlihat jelas urat-urat jarinya. Apa maksud kamu, Mas? Anna masih tidak mengerti apa maksud Stefan dan bagaimana bisa ada foto dirinya bersama pria lain yang sedang melakukan perbuatan tidak senonoh seperti itu. Kamu masih bertanya apa maksudku? Seharusnya aku yang bertanya kenapa kamu bermesraan dengan pria lain? Mas, kamu menuduhku melakukan hal yang menjijikkan itu? Mata Anna berkaca-kaca karena Stefan menuduhnya melakukan hal yang menurutnya sangat menjijikkan. Mana mungkin ia melakukan hal itu selain bersama suaminya dan bahkan seseorang yang dalam foto itu saja ia tidak mengenalnya. Foto itu sudah jelas, bahkan kau terlihat sangat menikmatinya. Ucap Stefan dingin dengan menggeretakkan giginya. Ia membayangkan jika istrinya bersama pria lain dan menikmati permainan panas itu, sungguh menjijikkan batinnya. Anna hanya diam menunduk sambil menangis. Ia tidak menyangka suaminya tidak mempercayainya. Kenapa diam? Saya hanya bertanya jika yang di foto itu beneran bukan kamu. Dek. Hati Anna tergores saat Stefan menyebut dirinya dengan kata saya. Jawab Anna, jawab. Kenapa hanya diam? Kamu tahu kan saya sangat membenci pengkhianatan. Matanya menatap Anna tajam. Jawab, teriak Stefan sambil menghempaskan vas bunga. Anna sangat kaget sehingga ia menutup kedua telinganya. Atau anak yang kamu kandung itu juga bukan anak saya? Stefan tertawa getir dengan ucapannya. Stop Mas, stop. Teriak Anna, ia menatap Stefan tajam kemudian menitikkan air mata. Ia melihat kemarahan di mata Stefan, tidak terlihat lagi cinta di mata Stefan. Aku rasa aku tidak perlu menjawabnya, jika itu yang kamu pikirkan tentang aku terserah kamu Mas. Ucapnya dengan udara bergetar kemudian berlalu menuju lemari, ia membereskan pakaiannya dan memasukkannya ke dalam koper. Stefan menatap Anna nanar, ada rasa tidak mau kehilangan bercampur amarah dan kekecewaan. Jika kamu pergi jangan harap kamu bisa kembali lagi ke rumah ini. Ancam Stefan. Anna menghampiri Stefan dengan menarik kopernya dan berdiri tepat di hadapan Stefan. Jika itu yang kamu inginkan, baiklah. Aku akan pergi Mas, dan aku tidak akan kembali lagi ke rumah ini. Ucap Anna kemudian beranjak melangkahkan kakinya. Apa begitu susahnya bagimu mengatakan jika apa yang difoto itu tidak benar? Jika saja kamu mengatakan tidak maka saya akan percaya. Anna menghentikan langkahnya kemudian berbalik. Ini bukan masalah susah atau gampangnya bicara, tapi ini masalah kepercayaan Mas. Bagi pasangan suami istri itu sangat penting adanya kepercayaan satu sama lain. Kamu tidak lagi percaya padaku, jadi untuk apa aku bertahan hidup dengan pria yang tidak mempercayai istrinya? Anna langsung pergi keluar kamar mereka. Stefan melempar semua barang yang ada di kamar. Karena menuruti ego mereka satu sama lain hingga tidak ada yang bisa mengalah. Satu sisi Stefan ingin mendengar ungkapan pembelaan dari sang istri, dan satu sisi Anna ingin dipercaya. Dengan Stefan yang bertanya seperti itu maka Stefan tidaklah mempercayainya. Anna berjalan sambil menarik kopernya sambil menangis. Sesekali ia menghapus air mata namun tetap saja mengalir dengan sendirinya. Sayang, ada apa ini? Kenapa kamu membawa koper? Tanya Mama kaget melihat Anna berjalan sambil menarik koper dan menangis. Maaf Ma, aku harus pergi. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kenapa sampai pergi begini? Jika ada masalah selesaikanlah secara baik-baik nak. Inilah firasat Mama yang tidak enak tadi, ia takut akan terjadi sesuatu dan ternyata benar.
Nak, duduklah dulu, kita bicara. Timpal papa hendak menuntun Ana duduk tali Ana titka mau. Maafkan aku mapa. Isaknya pilu. Biarkan dia pergi ma, jangan halangi dia pergi. Ucap Stefan tegas. Semua mata tertuju menatap Stefan. Bikwati dan Teh Mina yang mendengar kegaduhan hanya diam mematung berharap semua baik-baik saja. Stef, apa-apaan kamu? Bentak mama tidak suka dengan ucapan Stefan. Ma, jaga diri mama ya, jangan terlalu capek. Ucap Ana kemudian menoleh ke arah papa. Pak jagain mama ya, selalu hibur mama, mama kesepian di rumah. Ucap Ana menangis terisak. Mama pun menangis mendengar ucapan Ana, ia menggeleng tidak mau Ana pergi. Stef, Mam memanggil Stefan berharap Stefan menghalangi Ana pergi. Aku sayang kalian semua, jaga diri kalian ya, tetap bahagia meski tidak bersama aku. Hiks. Ana semakin terisak. Aku pergi ma pak, assalamualaikum. Ana langsung melangkah pergi keluar dari rumah. Sambil berjalan ia melihat sekeliling, rumah yang banyak memberikan kenangan untuknya. Rumah yang memberikan cinta tulus dari keluarga ini. Tanpa melihat ke belakang lagi Ana langsung meninggalkan rumah. Stefan, tolong cegah Ana Stef, tidak baik menyelesaikan masalah dengan emosi. Teriak mama karena Stefan hanya diam mematung. Stefan melihat arah pintu di mana Ana sudah hilang melewati pintu. Tanpa diminta air matanya menetes melihat kepergian Ana. Ada rasa sesal di hati namun egonya menekan tinggi. Ia langsung berbalik masuk ke kamarnya. Tanpa ada yang tahu ia menangis sejadi-jadinya. "Pa Ana pa, putri kita," ucap mama terisak. "Ma, biarkan Ana menyendiri menenangkan diri dulu. Mereka berdua perlu menenangkan diri untuk menyadari apa yang mereka lakukan adalah keputusan yang salah. Papa akan menyuruh orang papa untuk menjaga Ana." Mendengar ucapan papa membuat mama sedikit lega, paling tidak Ana terlindungi.